Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini, saya akan membahas bahwa dalam mendefinisikan ulang kesuksesan, kita perlu memperhatikan bahwa sebenarnya kesuksesan tidak dibangun hanya oleh kekayaan atau uang atau ketenaran. Kalau kesuksesan dibangun oleh kekayaan atau uang, kita perlu memperhatikan kisah berikut. Kekayaan dan apapun yang dihasilkan itu sebenarnya cepat berlalu. Lihat contohnya. Pada tahun 1923, sekelompok orang kecil, yaitu orang yang paling kaya di dunia pada waktu itu, mereka bertemu di sebuah hotel bernama Edgewater Beach Hotel di Chicago, Illinois. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa pada saat itu, dan gabungan kekayaan mereka bahkan melebihi pembendaharaan uang Amerika Serikat pada waktu itu. Inilah daftar orang kaya pada waktu itu, 1923 ya, dan apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Yang pertama, Charles Schwab. Dia adalah presiden dari perusahaan baja terbesar di dunia pada waktu itu. Dia meninggal dalam keadaan bangkrut. Arthur Cutten, dia spekulator gandum terbesar, dia meninggal di luar negeri dalam keadaan pailit. Lalu Richard Whitney, dia presiden dari New York Stock Exchange. Dia meninggal hanya sesaat setelah dibebaskan dari penjara Sing Sing, New York. Lalu Albert Fall, dia seorang anggota kabinet dari Presiden Amerika Serikat. Dia dibebaskan dari penjara agar dia bisa meninggal di rumah. Lalu Jesse Livermore, dia adalah pemain saham terbesar di Wall Street pada waktu itu. Dia meninggal karena bunuh diri. Lalu ada Leon Fraser, presiden dari Bank International Settlements, dia juga meninggal karena bunuh diri. Dan ada seorang yang terakhir yang saya sebut dari daftar itu, yaitu Ivar Kreger. Dia pimpinan dari perusahaan monopoli terbesar di dunia. Dia juga meninggal karena bunuh diri. Dari daftar ini kita lihat bahwa bukan hanya sekedar uang di dalam membangun kesuksesan. Dan hal itu dikuatkan oleh seorang konglomerat juga di dunia ini, seorang miliarder berkebangsaan Yunani bernama Aristotle Onassis. Aristotle Onassis ini dia hidup sampai pada usia lanjut dan penuh dengan kekayaan. Dan dia bilang begini, setelah Anda mencapai suatu titik tertentu, uang tidak menjadi penting. Yang penting adalah sukses. So, jadi seperti itulah. Kita tidak mengandalkan hanya sekedar uang pada kesuksesan. Juga hal yang kedua, ketenaran. Ketenaran. Walt Disney pernah ditanya sama orang tentang ketenaran ini. Dia bilang, Walt Disney ditanya ya, bagaimana sih rasanya jadi seorang selebriti? Walt Disney berkata begini, rasanya menyenangkan sih jadi selebriti karena bisa duduk di depan saat nonton bola. Tetapi jadi selebriti itu nggak pernah bantu saya. Bagaimana saya buat film yang bagus,
bagaimana saya bisa membuat anak perempuan saya jadi patuh sama saya. Dan yang lebih mengenaskan, dengan selebriti juga, saya nggak bisa mengendalikan kutu-kutu yang ada di anjing saya. Dan dia bilang begini, bahkan kalau untuk mengusir kutu dari anjing-anjing kami aja nggak bisa, nggak berkuasa atas kutu sekalipun. Jadi saya kira nggak ada banyak artinya sih jadi selebriti. Walt Disney bilang begitu. Dan itu diteguhkan sama seorang bernama Erma Bombeck. Erma Bombeck berkata, jangan samakan ketenaran dengan kesuksesan. Madonna, dia memiliki ketenaran. Tapi Helen Keller memiliki kesuksesan. So, jadi seperti apa kesuksesan sejati? Saya akan membacakan kesuksesan sejati dari seorang penulis yang tak dikenal dengan judul Ukuran Sejati dari Sukses. Mampu membawa uang tanpa menghabiskannya. Mampu menanggung ketidakadilan tanpa membalas dendam. Mampu melaksanakan tugas ketika mata-mata kritis mengawasinya. Mampu melaksanakan tugas sampai selesai. Mampu melakukan pekerjaan dan membiarkan orang lain memperoleh penghargaan. Mampu menerima kritik tanpa membiarkannya melumpuhkan Anda. Mengasihi mereka yang menjauhkan Anda. Mengasihi mereka yang membenci Anda. Mengikut Tuhan ketika orang lain mendorong Anda untuk berpaling. Memiliki damai dalam hati dan pikiran karena menyadari bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik. Inilah ukuran kesuksesan yang sejati. Salam sukses yang sejati. Salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.